Pemirsa, jembatan ambruk di Jalan Rambutan Dusun 6 Desa Dalu 10 Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara kembali memakan korban. Warga sekitar lokasi hanya menemukan sebuah sepeda motor yang diduga milik korban hanyut di bawah jembatan di pinggir Sungai Batangkuis tersebut. Dengan susah payah warga berusaha mengangkat sepeda motor dari dalam sungai. Diduga sang pengendaranya telah hanyut terbawa derasnya arus sungai. Jembatan penghubung Sungai Batangkuis ambruk dan hanyut sejak 2 hari lalu dan berulang kali memakan korban. Jembatan ini merupakan jalur alternatif menuju Bandara Kuala Namu ini terus bertambah sehingga sering digunakan warga. Petugas juga menunggu tim Basarnas untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga hanyut di lokasi tersebut. Saya berdiri di situ, saya melihat ban itu naik ke atas, jadi saya memanggil warga menyelamatkan kereta tersebut. Ratusan warga yang bermukim 5 km dari puncak Gunung Merapi kembali dievakuasi. Hal ini dilakukan karena aktivitas kegempaan Gunung Merapi masih tinggi. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, Damkar, PMI, dan relawan mengevakuasi sejumlah lansia yang berada di Dusun Bapadan 2 Desa Paten, Kecamatan Dukun. Selain lansia, petugas mengutamakan warga yang sakit, ibu hamil, dan anak-anak untuk dievakuasi ke desa penyangga di Balai Desa Mertoyudan. Bayinya umur berapa bulan, Mbak? 8 bulan. 8 bulan. Ini rencana mau ngungsi kemana? Ke Mertoyudan. Mbak, takut nggak? Ini kan setiap hari sekarang ada suara gemuruh, Mbak, di Merapi. Takut nggak? Trauma kalau kayak dari dulu. Oh, masih trauma? Ya. Harapan kami kepada warga yang belum mengungsi, monggo kita patuhi rekomendasi dari BPPTKG untuk bisa menjauh dari daerah bahaya radius 5 km karena kondisi Merapi sekarang ini sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Saat ini 200 warga kategori rentan telah dievakuasi sejak Kamis sore kemarin. Warga akan berada di pengungsian hingga status Gunung Merapi dinyatakan aman. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Rio Rejo, Gresik, Jawa Timur terendam banjir akibat meluapnya Kali Mas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, ratusan hektar sawah rusak parah. Hujan deras yang mengguyur sejam tadi malam mengakibatkan Kali Mas yang mengalir dari Kabupaten Mojokerto dan bermuara di Surabaya meluap. Akibatnya sejumlah desa di Kecamatan Rio Rejo, Gresik, Jawa Timur pun terendam banjir setinggi 50 cm. Tak hanya pemukiman penduduk, Puskesmas Rio Rejo pun juga terendam banjir. Akibatnya pelayanan di Puskesmas ini pun terganggu. Banjir seperti ini sudah rutin terjadi sejak 4 tahun yang lalu, hingga kini belum ada upaya normalisasi Kali Mas dari pemerintah setempat. Ini sudah 4 tahunan. 4 tahun seperti ini ya Pak. Tiap kali hujan kayak gini, musim hujan kayak gini. Nggak ada pemerintah melakukan normalisasi kali atau enggak? Nggak ada ya. Banjir juga melanda Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah. Akibat tanggul Sungai Tuntang jebol, ratusan hektar padi di 3 desa di Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah pun menghilang tersapu arus banjir. Kendati saat ini banjir mulai surut, namun genangan air di sawah masih mencapai 1 meter lebih. Hanif adalah satu dari ratusan petani yang terdampak banjir ini. Dia harus merelakan 2 hektar tanaman padi miliknya yang berusia 20 hari musnah. Hanif pun merugi lebih dari 12 juta rupiah. Tenggelam semua mati, padahal sudah dirabuk, sudah dipupuk kemarin itu sekitar 4 kuintal kali ya, 2 bau itu ya. Dari data Dinas Pertanian Demak, lebih dari 800 hektar sawah di Desa Karangrejo, Kembangan, dan Sumberrejo, Kecamatan Bonang rusak parah dan gagal panen akibat diterjang banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.
Ya ini kalau kita lihat loh di sejumlah daerah, bahkan mayoritas di daerah-daerah di Indonesia Memasuki sedang musim penghujan, pancaroba sebenarnya. Kadang panas, kadang hujan. Iya, dan itu harus diwaspadai terutama untuk daya tubuh kita begitu, apalagi di tengah pandemi ini. Banyak sedikit yang sulit mungkin membedakan tiba-tiba panas, begitu tiba-tiba flu, tiba-tiba radang tenggorokan, tapi kita langsung menjudge gitu bahwa takut kena corona, tapi tidak ada salahnya karena dari situ kita langsung menjaga imun tubuh kita sebenarnya. Kalau ada tips dari Lofi, ada tips apa salah biasanya? satunya jangan lupa minum vitamin dan juga konsumsi jamu kalau memang suka jamu begitu kan, yang katanya ramuan empon-empon ya biasanya. Iya, empon-empon khas Indonesia itu juga ampuh. Tapi ada yang satu yang paling penting juga, Love. Jangan stres imunnya. Jangan stres ya, dan jaga kesehatan dengan istirahat. Betul. Begitu ya. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi sepasang suami istri menamai ketiga anaknya seperti alamat situs web di internet. Kira-kira apa nama anaknya? Kami hadirkan usai jeda.